Kalau kita lihat 2024 ya, informasi resmi dari Bawaslu ini mungkin masih fluktuatif angkanya, ada sekitar seribuan lebih dugaan pelanggaran selama pemilu 2024. Jadi kita bisa bandingkan 2019 itu ada 24.000 dugaan pelanggaran, di 2024 hanya seribuan lebih dugaan pelanggaran. Jadi dan itu pun nanti dibagi dalam beberapa jenis atau bentuk pelanggaran. Ada yang pelanggaran administratif, itu lebih kurang 69 pelanggaran secara nasional ini ya. Kemudian 39 itu dugaan tindak pidana, 248 itu pelanggaran kode etik, dan 125 itu pelanggaran hukum lain. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau evaluasi ini sudah punya kita data. Berkurang jumlah pelanggaran pemilu di 2024 dibandingkan pemilu 2019. Jadi kita sebagai komponen pengawas pemilu patut berbangga ya. Karena pelanggaran tidak bertambah besar atau bertambah tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini tingkat pelanggaran dari sisi kuantitatif, angka. Dari segi angka memang turun, tapi bagaimana kualitas pelanggaran yang lebih kecil atau turun dibandingkan pemilu periode 2019 itu perlu kita kita evaluasi lebih jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum memang kita harus katakan bahwa Bawaslu itu sudah melakukan salah satu tugas sebagai pengawas pemilu, terutama tugas penindakan. Tadi sudah disinggung bahwa pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu itu hanya dua, pencegahan dan penindakan. Ya. Jadi ada yang menindak, ada yang mencegah. Namun harus diakui masih ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas dari Bawaslu, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah, yakni pengawas di TPS. Jadi jajaran pengawas itu mulai dari Bawaslu sampai TPS itu semuanya bertugas melakukan pengawasan. Apa yang menjadi catatan saya ya, terkait dengan pelaksanaan tugas Bawaslu dengan seluruh jajarannya terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 itu adalah pada kelemahan aturan hukum yang menjadi dasar Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan. Ya. Jadi ini fokus saya berkaitan dengan kelemahan-kelemahan aturan hukum yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam melakukan tugas pencegahan dan penindakan. Ini slide-nya bisa dibuka. Coba lanjut, Bang. Yang ketiga ya. Ya. Nah, kalau kita lihat beberapa dasar hukum, aturan hukum, jadi ini beberapa, maksudnya ada banyak aturan hukum lain yang menjadi acuan atau pedoman teman-teman Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Ya. Ada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, itu masih berlaku dan menurut saya menjadi salah satu acuan pokok bagi pengawasan pemilu. Nah, di Undang-Undang Pemilu ini ada beberapa hal penting. Pertama berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan. Kemudian jenis-jenis pelanggaran pemilu itu apa saja. Itu diatur di Undang-Undang Pemilu. Lalu sifat putusan Bawaslu. Jadi Bawaslu ini punya putusan yang punya sifat dia. Dan sifat putusan Bawaslu ini itu berbeda dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi misalnya, yang final and binding. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan eksistensi sentra Gakumdu atau sentra penegakan hukum terpadu. Ini juga menjadi bagian yang akan kita singgung dalam kesempatan kali ini. Kemudian ada beberapa peraturan Bawaslu yang digunakan. Ya. Misalnya Perbawaslu nomor 5 2022, ya. Kemudian 7 2022, 8 2022, lalu ada satu lagi 9 2022, dan terakhir 3 2023. Yang lain juga masih ada, terutama misalnya petunjuk-petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu.
Nah, sekarang kita lihat beberapa hal yang tadi saya singgung berkaitan dengan kelemahan aturan hukum. Pada aspek mana aturan hukum itu masih mengandung atau memiliki kelemahan terkait dengan pelaksanaan tugas Bawaslu. Yang pertama berkaitan dengan pencegahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi atau tugas mencegah dan menindak itu di dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada yang diposisikan lebih prioritas dibandingkan yang lain. Jadi pencegahan dan penindakan itu sama-sama porsinya, sama-sama harus diutamakan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Jadi fokusnya itu dua, bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan. Ya. Pencegahan ini berkaitan dengan upaya yang preventif. Mencegah berarti upaya yang dilakukan bagaimana agar pelanggaran pemilu tidak terjadi, kan begitu. Itu mencegah. Kalau di ilmu kesehatan mencegah itu bagaimana kita tidak sakit. Caranya bagaimana? Makan makanan yang sehat, ya. Tidur cukup, misalnya. Itu mencegah. Ya. Jadi itu tugas pertama yang dimiliki oleh Bawaslu. Kemudian yang kedua baru penindakan. Manakala kita sakit atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, maka fungsi atau tugas KPU tidak lagi mencegah, tapi melakukan penindakan, ya, represif ya. Kalau KPK itu Bapak Ibu sekalian, represif itu apa? Misalnya OTT, ya, operasi tangkap tangan, itu represif. Menjemput tersangka korupsi, itu represif. Menahannya, menuntutnya. Ya. Di KPK ini luar biasa, mulai dari menyelidiki sampai menuntut ada pada dia. Nah, ini nanti kita kaitkan nih Bapak Ibu sekalian dengan eksistensi sentra Gakumdu. Jadi preventif itu mencegah agar tidak terjadi pelanggaran, sedangkan represif itu adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan. Jadi orang sakit diobati. Artinya ada pada situasi ketika tidak terjadi pelanggaran, apakah Bawaslu tidak melakukan tugasnya? Pasti harus ada. Itu yang disebut dengan pencegahan. Jadi bukan hanya ketika ada pelanggaran Bawaslu baru bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, pasal 94 Undang-Undang Pemilu itu sudah menentukan, kita bicara tentang pencegahan terlebih dahulu. Menentukan ada 4 tugas pencegahan oleh Bawaslu. 4. Ada nggak yang ingat? 4 ini apa saja? Ada koordinasi, supervisi, ya kan? Dalam penyelenggaraan pemilu, itu pencegahan. Yang kedua, membuat peta kerawanan konflik, ya kan? Peta kerawanan pemilu. Ya. Kemudian apa lagi? Koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Ya. Lalu melakukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Nah, ini 4 tugas pencegahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi yang menjadi soal adalah siapa yang biasanya melakukan pelanggaran pemilu itu? Kalau bukan masyarakat, ya, tentu peserta pemilu, calon atau partai politik. Jadi kalau yang dilakukan itu hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi, kan berarti masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Tetapi yang namanya bagaimana pelanggaran pemilu itu harus dicegah, itu sebenarnya tidak tereksplisit, tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017. Kita bandingkan misalnya Bapak Ibu sekalian dengan salah satu tugas KPK. Ya, selain yang bersifat represif itu, ada tugas KPK itu adalah pencegahan juga. Jadi KPK itu punya tugas pencegahan selain melakukan penindakan. Apa tugas pencegahan KPK di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002? Misalnya ada program pendidikan anti korupsi. Jadi yang dididik agar tidak melakukan korupsi itu orang-orang yang punya potensi melakukan korupsi di tingkat
seluruh jenjang pendidikan. Jadi calon-calon koruptor itu dikasih program pendidikan anti korupsi supaya kelak dia tidak korupsi. Artinya sasaran pencegahan itu adalah orang-orang yang berpotensi melanggar. Ya enggak? Siapa yang berpotensi melakukan pelanggaran pemilu? Calon-calon, ya kan? Partai politik, lalu masyarakat atau kelompok pendukung dan segala macam. Itu adalah kelompok-kelompok yang punya potensi melakukan pelanggaran. Nah, KPK dalam fungsi pencegahannya itu membangun program pendidikan anti korupsi. Jadi yang dikasih program pendidikan anti korupsi itu bukan penegak hukumnya, tapi yang berpotensi melakukan. Kemudian kita bandingkan lagi, misalnya ada kampanye anti korupsi, kampanye, ya. Jadi kalau dalam pemilu misalnya ada kampanye anti money politik, misalnya. Kampanye anti pelanggaran yang TSM sifatnya, atau pendidikan politik untuk partai-partai politik, supaya mereka itu nanti kalau mengusung calon, mendaftarkan calon itu bukan calon yang bermasalah, gitu kan? Nah, itu sebenarnya hal-hal yang bisa jadi ada kaitannya dengan upaya pencegahan, ya. Termasuk juga masyarakat. Kalau masyarakat Sumatera Barat ini lebih cerdas dibandingkan masyarakat lain. Siapapun calon yang memberi sesuatu kepadanya, dia terima, ya kan? Semua yang memberi dia terima. Siapa yang dia pilih, bebas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini cerita menarik waktu di MK. Ada satu kasus sengketa pilkada di daerah Sumatera Barat, itu dihadirkan saksi yang oleh pemohon itu diyakini menerima uang dari calon. Ya. Diakui dalam sidang itu bahwa dia terima terima uang. Saksinya ini. Lalu ditanya oleh hakim, Bapak terima uangnya? Terima, Pak Hakim. Pilih siapa, Pak? Nah, apa jawabannya? Pak Hakim, pemilu itu salah satu asasnya adalah rahasia. Jadi kalau Pak Hakim tanya siapa yang saya pilih, saya nggak mungkin kasih tahu. Karena asas pemilu itu rahasia. Nggak ada lagi pertanyaan hakim setelah itu. Jadi hakim sudah kehilangan ide untuk bertanya kepada saksi. Jadi itu tanda masyarakat Sumbar ini cerdas dia dalam menyikapi. Jadi disebut dengan pemilih yang rasional gitu ya. Ya kan ada misalnya slogan terima uangnya jangan pilih orangnya. Namanya orang memberi tidak ada larangan untuk menerima, tapi memilih siapa itu bebas. Jadi ada upaya-upaya untuk membuat pemilih itu misalnya kan dia tidak bisa dipengaruhi untuk terlibat dalam praktek money politik atau black campaign, ya. Atau membantu misalnya melakukan intimidasi atau mobilisasi massa. Ya. Jadi hal-hal seperti itu saya lihat ya, ketika Undang-Undang 7 2017 tidak mengatur bagaimana sebenarnya pencegahan itu harusnya dilakukan, di Perbawaslu nomor 5 2022 itu juga tidak merinci. Jadi saya ada pada posisi akan lebih baik kalau Perbawaslu tentang pengawasan ya, tentang pengawasan pemilu itu mengatur merinci ya 4 tugas yang ada di undang-undang itu dirinci dalam Perbawaslu, sehingga ketika nanti di lapangan kawan-kawan di bawah itu bisa tahu yang mencegah itu gimana ya. Suatu kali saya pernah diskusi dengan teman-teman Bawaslu, kalau misalnya kita melihat proses pencalonan itu ada pelanggaran gitu kan, apa yang dilakukan pengawas? Paling hanya mencatat, ya kan? Menyampaikan itu nggak boleh. Padahal itu ada upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Ya, kalau perlu di stop, jangan lanjutkan proses ini karena ini melanggar. Jadi tidak kemudian mengutamakan ya udahlah kalau udah dilanggar silakan nanti paling ada proses penindakan. Jadi yang pencegahan itu harus didahulukan sebelum pelanggaran itu benar-benar terjadi. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian terkait dengan pencegahan. Kemudian berikutnya, ketika misalnya ada proses, ada peristiwa pelanggaran administrasi pemilu atau pelanggaran pemilu, ada yang bersifat, kalau pelanggaran administratif itu ada yang biasa, ada yang sifatnya itu terstruktur, sistematis dan masif, kan begitu.
Ya. Ada prinsip bahwa putusan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu itu bersifat final dan mengikat. Ini bahasa ini nggak ada memang dalam undang-undang pemilu maupun dalam Perbawaslu. Tidak ada istilah itu. Disebut final dan mengikat itu tidak ada. Itu hanya ada dalam undang-undang MK. Ya. Tapi kalau kita baca misalnya ketentuan pasal 462 Undang-Undang Pemilu. 462. Itu berkaitan dengan putusan Bawaslu dalam persoalan atau masalah pelanggaran administrasi pemilu yang biasa, ya. Kan pelanggaran administrasi itu ada yang biasa, ada yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, kan dua itu kategorinya. Nah, untuk yang pelanggaran administrasi yang bersifat biasa itu dikatakan dalam pasal 462 itu paling lama 3 hari sejak putusan dibacakan, apa yang harus dilakukan oleh KPU. Jadi Bawaslu menjatuhkan putusan, maka 3 hari, paling lama 3 hari sejak tanggal putusan itu dibacakan, KPU dan jajarannya wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Wajib. Waktunya paling lama 3 hari. Ada nggak upaya untuk mempersoalkan putusan itu kalau dikatakan putusan Bawaslu ini wajib? Ada nggak? Boleh nggak misalnya kita ajukan ke pengadilan misalnya, putusan Bawaslu ini? Berdasarkan ketentuan ini, kalau sudah dikatakan wajib, KPU nggak bisa lagi menggugat putusan Bawaslu atau menempuh upaya hukum, apakah banding, kasasi atau apa. 3 hari paling lama harus ditindaklanjuti. Itu kata undang-undang, wajib. Berarti ada sifat final dan mengikat di situ. Ya kan? Kecuali kalau putusan Bawaslu itu kalau tidak diterima oleh para pihak atau oleh KPU bisa dikoreksi ke Bawaslu pusat misalnya. Ya, ini kan nggak ada. Jadi final dan mengikat. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita periksa pasal 44 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022. 8/2022 ini mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, ya, mekanisme penyelesaiannya. Ternyata ya, Bawaslu itu diberi wewenang dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 untuk melakukan koreksi. Koreksi terhadap putusan Bawaslu yang dibuat, katakanlah misalnya Bawaslu Kabupaten atau Bawaslu Kota sudah menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran administrasi pemilu, ya kan? Pasal 462 Undang-Undang Pemilu itu mengatakan 3 hari paling lama setelah putusan dibacakan, KPU harus menindaklanjuti. Tetapi di pasal 44 ini, ya, itu ketika ada para pihak yang tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh Bawaslu, dia bisa meminta koreksi ke Bawaslu Pusat. Dan Bawaslu Pusat, bentuk koreksinya itu kalau kita baca lampiran Perbawaslu nomor 8 tahun 2022, itu ada pada bentuk pembatalan putusan. Jadi Bawaslu itu bisa membatalkan putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kota. Berarti sifat final dan mengikatnya putusan Bawaslu yang diatur dalam pasal 462 itu menjadi teranulir, dihilangkan atau dihapus oleh peraturan Bawaslu itu. Nah, ini jadi problem. Sehingga kemudian putusan Bawaslu Kabupaten Kota itu tidak bermakna karena bisa dikoreksi oleh Bawaslu yang ada di pusat. Ya. Tapi pertanyaannya, kalau untuk pelanggaran yang bersifat TSM itu tidak diatur dalam peraturan Bawaslu. Jadi putusan Bawaslu untuk pelanggaran TSM itu tidak bisa dikoreksi oleh Bawaslu pusat. Hanya yang pelanggaran biasa itu bisa dikoreksi. Jadi kalau misalnya nanti para pihak yang dirugikan tidak menerima atas putusan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi, dia bisa mengajukan banding dalam tanda petik, permintaan koreksi ke Bawaslu RI. Dan itu bisa kemudian dibatalkan. Jadi poinnya untuk bagian ini adalah sifat final dan mengikat putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang diatur dalam undang-undang itu dianulir, ya, oleh Perbawaslu. Ini aturannya.
Bagaimana praktiknya tentu Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu, ya. Jadi kalau misalnya ini masih berlaku sampai hari ini dan ini masih ada pasal ini, maka kalau kemudian itu terjadi, ya sudah ada dasar hukumnya gitu, untuk melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu. Berikutnya adalah keberadaan sentra Gakumdu atau Gakumdu. Dalam undang-undang itu disingkat dengan Gakumdu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang tergabung ya. Biasa Gakumdu itu kan komponennya salah satu adalah Panwas, ya kan? Ada kepolisian, ada jaksa. Jadi komponen bawah Gakumdu ada 3. Nah, kita perlu garis bawahi bahwa sentra Gakumdu ini itu lahir atas amanat atau perintah Undang-Undang Pemilu, ya, keberadaannya itu. Jadi bukan diatur dalam peraturan Bawaslu saja, di Undang-Undang Pemilu sudah diatur. Apa tujuan Gakumdu dibentuk? Tujuannya, ya. Jadi di Undang-Undang Pemilu itu ada tujuan, ada konsep Gakumdu. Tujuan dibentuknya Gakumdu itu adalah untuk menyamakan pemahaman. Tujuannya menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu yang melibatkan 3 komponen tadi. Bawaslu, kemudian kepolisian, dan kejaksaan. Nah, supaya sama. Jadi Gakumdu ini tujuannya 3 institusi ini sama persepsinya tentang bagaimana penegakan tindak pidana pemilu itu dilakukan, penanganannya. Itu tujuannya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita lihat konsep ini ada di pengertian sentra Gakumdu itu. Ya, di pasal 1 angka 38 Undang-Undang Pemilu. Dia sebenarnya secara konseptual, Gakumdu ini adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu. Pusat aktivitas. Jadi kalau bayangan saya itu, kalau pusat aktivitas, apapun dugaan tindak pidana pemilu, itu diproses oleh Gakumdu. Diproses, ditangani. Dan agar dia powerful, harusnya seperti KPK dia. Harusnya. Gakumdu ini seperti KPK. Kita lihat sekarang faktanya kalau Gakumdu ini seperti apa dia. Ketika akan melakukan pembahasan yang dilakukan oleh 3 unsur Gakumdu, ada polisi situ, ada jaksa, ada Bawaslu, membahas ini pasal berapa, ini tindak pidana atau bukan, ada nggak masalah? Panwas, kawan-kawan di Panwasjam tergabung nggak di Gakumdu? Enggak ya, yang di bawah di kabupaten atau kota ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini mungkin Pak El nggak cerita. Ketika akan membahas itu kan harus bersama nih 3 komponen. Ketika akan menentukan ini ada dugaan. Selamat datang Pak Fauzan. Ya. Saya duluan ya. Nanti Pak Fauzan akan melengkapi materi saya Bapak Ibu sekalian. Saya hanya kulit-kulitnya aja nih. Ketika 3 komponen ini rapat, anggota Bawaslu, kemudian unsur kejaksaan, unsur kepolisian rapat, ada laporan, ya, itu tidak selalu ada semuanya dalam rapat itu. Terkadang ada yang teman-teman polisi yang nggak ikut, kadang-kadang teman jaksa nggak ikut. Jadi nggak pernah bisa memutuskan. Ya. Ini ada indikasi pidana pemilu atau tidak. Dan celakanya Bapak Ibu sekalian, komponen Gakumdu yang dari kejaksaan dan kepolisian, sayangnya Gakumdu nggak ikut ya. Itu kadang-kadang harus lapor dulu sama pimpinannya untuk rapat. Pak, ini mau rapat membahas tentang laporan ini. Nah, ya, mungkin ada faktor X oleh pimpinan, udah nggak usah ikut rapat yang itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Banyak dugaan pelanggaran pidana pemilu yang itu nggak bisa diteruskan oleh Bawaslu. Karena kan Bawaslu itu nanti menjadikan pertimbangan Gakumdu ini untuk menentukan ini bisa diteruskan ke instansi yang berwenang melakukan proses hukum itu atau tidak.
Ya, harus iya, ya kan begitu Pak ya? Harus iya. 3 unsur ini harus oke, ini pidana pemilu. Tapi faktanya jarang yang bisa iya, bisa oke. Nah ini masalahnya Bapak sekalian. Ada unsur di situ, tapi unsur itu di belakangnya ada kekuatan yang bisa mengendalikan teman-teman yang ada di Gakumdu itu. Nah bayangkan, jadi artinya fungsi Bawaslu sebagai penindak pelanggaran itu bisa terdegradasi oleh keberadaan Gakumdu yang proses pengambilan keputusannya itu ada masalah. Coba bayangkan kalau Gakumdu itu kayak KPK. Masuk laporan ke KPK ya kan, dugaan, diproses, diselidiki. Dia yang melakukan, dia yang menyidik, dia yang menuntut. Jadi sampai ke pengadilan itu KPK yang pegang kasusnya. Kalau Gakumdu, enggak. Gakumdu itu kasih masukan ke Bawaslu. Bawaslu menentukan, rapat pleno Bawaslu menentukan, ini diteruskan enggak? Kalau diteruskan, lanjut. Tapi nanti yang menyelidiki itu adalah kepolisian juga. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian juga. Penuntutan juga oleh kejaksaan. Jadi yang menyelidiki, menyidik, dan menuntut itu masih institusi yang berwenang dalam penanganan pidana pada umumnya. Jadi saya katakan sentra Gakumdu ini bukan lembaga yang powerful dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Nah ini masalahnya gimana caranya? Ya undang-undangnya masih mendesain sentra Gakumdu ini sebagai lembaga yang sifatnya itu hanya ex officio, dia nempel di Bawaslu, nempel, memberi masukan. Kalau pandangan saya supaya dia powerful, supaya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang masuk ke Bawaslu itu bisa diproses dan kemudian disidangkan, selesai prosesnya tanpa ada tarik-menarik antara 3 institusi, semuanya bertumpu pada sentra Gakumdu. Terus nanti kalau misalnya ini tidak ada ya tidak terbukti dan segala macam, nanti pengadilan yang memutus itu. Tapi ini sudah diputus sebelum ke pengadilan, dugaan tindak pidana pemilu. Jadi idealnya menurut saya Gakumdu ini harus dijadikan independen. Jadi kalau saya bilang ya, Gakumdu ini bukan lembaga yang independen. Jadi dia bukan bagian, ya bolehlah dia bagian dari Bawaslu, boleh, tapi dia independen. Nanti yang ngurusin tindak pidana itu sentra Gakumdu ini dilepaskan dia. Ini karena Pak Fauzan sudah ada di samping ya, saya harus berbagi. Tinggal sedikit Bapak sekalian. Kemudian yang terakhir nih, ini masalah lain. Jadi sedikit lagi ya Bapak Ibu. Selain mencegah dan menindak pelanggaran, ada juga tugas Bawaslu itu adalah mencegah dan menindak proses, ya kan, sengketa proses pemilu. Nah ini juga ada catatan terkait dengan penyelesaian sengketa proses. Kembali seperti sudah disampaikan tadi, putusan Bawaslu itu final dan mengikat. Ini untuk proses ya, bukan pelanggaran. Ya, jadi mohon dibedakan, ada pelanggaran administrasi pemilu, ada sengketa proses. Nah, untuk putusan Bawaslu terkait dengan sengketa proses itu lagi-lagi dikatakan bersifat final dan mengikat dengan catatan, ya. Final dan mengikat itu kecuali, ya Bapak Ibu sekalian ya, kecuali berkaitan dengan penetapan pasangan calon, salah satunya ya. Jadi kalau sengketa proses penetapan pasangan calon itu dibawa ke Bawaslu, putusannya tidak final. Ada upaya hukum. Kemana diajukan upaya hukumnya? Ada nggak yang tahu? Kalau putusan Bawaslu ini yang tidak final ini, upaya hukumnya diajukan kemana? Ini kalau mau lulus ad hoc harus bisa dijawab. Upaya hukumnya ke PT UN, ya kan? Proses sengketa diselesaikan Bawaslu melalui mediasi dan adjudikasi, ya kan? Kalau dia melalui adjudikasi diputus, bagi yang tidak terima menempuh upaya hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, PT UN.
Kalau di Sumatera Barat ini hanya ada satu di Padang. Ya. Final dan mengikat, kecuali yang penetapan itu bisa diajukan. Ya. Jadi katakanlah misalnya sekarang proses apa yang final dan mengikat itu? Penetapan keputusan KPU ya. Nah, final dia. Ketika final pencalekan, penetapan caleg itu ada yang di PD itu dibawa juga ke PT UN, kan? Ada teman kita Irman Gusman kan tidak lolos dia di PD, itu dibawa ke PT UN. Jadi ada tiga sengketa proses yang bisa ditempuh. Jadi selain itu final, lagi-lagi final. Tapi Bapak Ibu sekalian, Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, ini pasal 85 ini, saya sudah baca pasalnya, itu kembali memberikan kewenangan kepada Bawaslu Pusat untuk mengoreksi putusan Bawaslu yang menyelesaikan sengketa proses itu. Bisa dikoreksi. Jadi undang-undang itu sudah mengatakan putusan Bawaslu, kabupaten, kota, atau provinsi itu final dan mengikat, kecuali yang berkaitan dengan penetapan pasangan calon. Tapi peraturan Bawaslu mengatur adanya kewenangan Bawaslu Pusat untuk mengoreksi putusan Bawaslu yang menurut undang-undang itu sudah final dan mengikat. Nah, ini menurut saya jadi problem hukum. Ya. Karena kalau final dan mengikat, maka otomatis para pihak termasuk KPU wajib menindaklanjuti. Lalu kalau dikoreksi, dibatalkan gimana nih yang sudah ditindaklanjuti? Kan jadi masalah. Ya. Kemudian yang upaya hukumnya itu hanya ke PT UN. Jadi upaya hukum terhadap yang tidak final dan mengikat itu ke PT UN, tidak ke Bawaslu. Dengan demikian, dalam kacamata saya, Bapak Ibu sekalian, Perbawaslu kembali menganulir kewenangan pengadilan TUN. Ya kan? Jadi yang final dan mengikat itu bisa dianulir, dikoreksi oleh Bawaslu, bukan oleh pengadilan TUN. Padahal upaya hukum ke PT UN itu dalam rangka mengoreksi putusan Bawaslu sebenarnya. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran pemilu, kemudian penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, dan penindakan pelanggaran pidana pemilu itu, secara normatif, kita tidak bicara secara praktis, secara normatif yang diatur dalam undang-undang dan beberapa peraturan Bawaslu itu masih belum optimal. Kelemahannya ada pada aturan hukum, baik di undang-undang pemilu, khususnya tentang bagaimana pencegahan itu bisa dilakukan secara konkret, juga di peraturan Bawaslu berkaitan dengan putusan-putusan, kemudian keberadaan sentra Gakumdu. Maka menjadi tugas kita bersama, terutama yang bertanggung jawab merumuskan aturan hukum ini. Bagaimana agar ke depan hal-hal yang menjadi kelemahan di aturan hukum tentang pengawasan pemilu ini bisa dikoreksi dan bisa diperbaiki. Bapak Ibu yang saya hormati, pemilu 2024 diwarnai cerita dramatis. Banyak hikmah di balik semua peristiwa. Berhubung waktu sudah habis, demikian saja presentasi saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.